Ada satu nama yang dulu bikin satu negara ketakutan. Bukan bos mafia, bukan penjahat bersenjata, tapi pria dengan wajah rapi dan senyuman tenang. Namanya Ted Bundy. Di tahun 1970-an, mahasiswa kampus mulai hilang. Asrama diserang tengah malam. Pelakunya bukan sosok yang terlihat berbahaya. Dia bisa ngobrol soal hukum, bisa tersenyum di ruang sidang. Terlihat seperti orang biasa. Itu yang bikin dia jadi salah satu kriminal paling ditakuti pada masanya. Karena ancamannya tidak kelihatan. Sampai akhirnya 24 Januari 1989, di dalam Florida State Prison, pria yang selama bertahun-tahun mengontrol persepsi orang lain, duduk sendirian di selnya. Di depannya ada makanan terakhir, dan dia tidak menyentuhnya. Hari ini kita akan membahas malam terakhirnya. Ada apa yang sebenarnya terjadi di balik nampan makanan itu? Welcome to Sejarah on a Plate. Sebelum kita membahas makanan terakhirnya, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu memahami siapa dia sebenarnya dan apa yang benar-benar terjadi. Ted Bundy lahir tahun 1946 di Burlington, Vermont. Nama aslinya Theodore Robert Cowell. Ibunya Eleanor Louis Cowell melahirkannya tanpa suami. Di Amerika tahun 1940-an itu aib besar. Jadi Bundy dibesarkan dengan cerita bahwa kakek neneknya adalah orang tuanya dan ibunya disebut sebagai kakaknya. Identitasnya kabur sejak kecil. Beberapa laporan keluarganya menyebut kakeknya temperamental dan keras. Ada catatan bahwa Bundy kecil pernah menunjukkan perilaku aneh, seperti meletakkan pisau di sekitar sepupunya saat mereka tidur. Itu muncul dalam biografi Anne Rule, jurnalis yang pernah bekerja dengannya. Tidak ada bukti bahwa masa kecil otomatis menciptakan monster, tapi psikolog forensik sering melihat pola, rasa malu, kebohongan identitas, dan kemarahan yang dipendam. Bundy tumbuh cerdas, IQ-nya di atas rata-rata. Dia masuk ke University of Washington, jurusan psikologi. Ironis, dia belajar tentang pikiran manusia. Istilah Mask of Sanity dipopulerkan oleh psikiater Harvey Cleckley tahun 1941. Artinya, psikopat bisa terlihat normal di luar, tapi kosong secara empati. Bundy adalah contoh textbook. Dia sopan, terlihat tenang, punya pacar, punya anak, bisa debat hukum di pengadilan. Bahkan di persidangan Florida 1979, dia memilih membela diri sendiri. Banyak orang yang menonton sidang bilang dia karismatik. Hakim Edward Coward bahkan berkata saat menjatuhkan hukuman mati, "You're a bright young man. You have made a good lawyer. I'd have loved to have you practice in front of me." Kalimat itu sering dikutip. Bayangin, hakim yang menghukum mati pelaku pembunuhan masih melihat potensi di dirinya. Itu kekuatan manipulasi. Bundy sering berpura-pura cedera, pakai gips palsu, minta bantuan perempuan untuk membawa buku ke mobil. Teknik sederhana, manipulasi simpati. Dia memahami sesuatu yang mengerikan. Orang cenderung bantu orang yang terlihat lemah. Laporan FBI Behavioral Analysis Unit kemudian mempelajari kasus ini sebagai contoh confidence-based approach, pendekatan berbasis kepercayaan. Tahun 1974 sampai 1978, serangan terjadi di Washington, Utah, Colorado, lalu Florida. Kasus Chi Omega di Florida State University tahun 1978 menjadi titik akhir. 2 korban meninggal, 2 lainnya selamat, dan bisa mengidentifikasi. Akhirnya, bukti forensik berupa bite mark digunakan di pengadilan Florida. Itu menjadi salah satu kasus besar pertama penggunaan bukti gigitan gigi dalam sejarah hukum Amerika. Kenapa orang terobsesi? Karena dia tidak sesuai gambaran monster. Dia tidak terlihat seperti ancaman. Sosiolog menyebut ini sebagai attraction of evil paradox. Kita ingin memahami bagaimana kejahatan bisa muncul dari wajah yang tampak biasa. Saat eksekusinya diumumkan 24 Januari 1989, ratusan orang berkumpul di luar penjara Florida. Ada yang membawa papan bertulis "Burn Bundy Burn". Eksekusi jadi tontonan publik. Ini bukan cuma tentang dia, ini tentang bagaimana masyarakat memproses ketakutan. Sehari sebelum eksekusi, Bundy diwawancarai oleh Dr. James Dobson. Di sana, dia mencoba menyalahkan pornografi sebagai pemicu. Banyak ahli kriminologi menilai pernyataan itu sebagai usaha terakhir manipulasi, mengalihkan tanggung jawab, menciptakan narasi sampai akhir. Dia tetap berusaha mengontrol cerita. Itu konsisten dengan pola psikopat, tidak mau kehilangan kendali. Di negara bagian Florida waktu itu, narapidana hukuman mati boleh minta makanan terakhir dalam batas biaya tertentu. Tradisi ini sudah lama ada dalam sistem hukum Amerika. Bundy diberi kesempatan yang sama, tapi dia tidak meminta apapun. Jadi dia diberikan menu standar penjara, steak, telur, hash brown, roti panggang dengan mentega dan selai, susu dan jus. Menurut laporan resmi Departemen Pemasyarakatan Florida dan liputan media seperti The New York Times saat itu,
Makanan itu hampir tidak disentuh. Dia tidak makan, dan ini penting. Karena sepanjang hidupnya, Bundy dikenal sebagai orang yang suka mengontrol situasi. Di pengadilan, dia membela diri sendiri. Dia berdebat, dia mengatur narasi. Di sini, dia tidak memilih apapun. Tidak ada laporan dia mengamuk. Tidak ada adegan dramatis. Petugas menyebut dia terlihat tegang tapi tenang. Fokus. Malam itu, dia bisa berbicara dengan penyidik, memberikan informasi tambahan tentang beberapa korban yang sebelumnya belum ia akui. Banyak analis percaya, pengakuan itu bukan bentuk penyesalan murni, tapi usaha terakhir untuk memperpanjang waktu. Karena setiap informasi baru bisa berarti potensi penundaan eksekusi. Itu konsisten dengan pola manipulasi yang sudah ia tunjukkan bertahun-tahun. Sampai detik terakhir, dia mencoba mengontrol situasi. Tapi jam terus berjalan. Sekitar pukul 6 pagi, prosedur dimulai. Rambutnya dicukur di bagian kepala dan kaki untuk memastikan konduksi listrik maksimal. Itu standar untuk kursi listrik. Dia dipakaikan pakaian khusus. Di ruang eksekusi, saksi udah menunggu. Termasuk jurnalis, termasuk keluarga korban. Saat duduk di kursi listrik, kedua tangannya diikat. Kepala ditutup penutup khusus. Kata terakhirnya tercatat jelas, Jim and Fred. I'd like you to give my love to my family and friends. Jim dan Fred adalah pengacaranya. Jam 7.16 pagi, arus listrik dialirkan. Beberapa menit kemudian, dokter menyatakan kematian. Kenapa last meal ini dibahas sampai sekarang? Karena publik selalu penasaran dengan momen terakhir seorang yang melakukan kejahatan besar. Tapi kenyataannya lebih sederhana dari yang dibayangkan. Tidak ada permintaan aneh, tidak ada penyataan heroik, tidak ada simbol dramatis. Dia tidak makan. Dan mungkin justru di situ letak ironi yang paling dingin. Seseorang yang sepanjang hidupnya mengontrol, manipulasi, dan memainkan orang lain, di akhir hidupnya duduk terikat di kursi tanpa pilihan. Bukan adegan horor, bukan adegan film, hanya prosedur negara yang berjalan dan selesai. Ted Bundy bukan menarik karena dia cerdas, dia mengerikan karena dia biasa. Karena manipulasi tidak selalu datang dengan wajah jahat. Dan kalau ada pelajaran dari sejarah ini, itu bukan soal kejahatan sensasional, tapi soal kewaspadaan. Soal memahami bahwa empati palsu bisa jadi senjata, dan bahwa Mask of Sanity itu nyata. Sekian cerita hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biar tahu kisah sejarah makanan lainnya di Sejarah on a Plate.